Kisah pengusaha Solo dijebloskan ke penjara, kuasa hukum terdakwa, tuding ada dugaan rekayasa hukum. Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan, yang menjerat pengusaha Solo, Andri Cahyadi, diyakini ada yang sengaja merekayasa hukumnya. Rekayasa hukum hingga membuat Andri Cahyadi dan 3 terdakwa lain masuk penjara ini, diungkap kuasa hukum para terdakwa, yakni Fahrozi. Adanya dugaan rekayasa hukum dan kriminalisasi bagi para terdakwa ini, mengemuka dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan duplik itu, Fahrozi dari Kantor Hukum Equitable Law Firm menduga, adanya rekayasa hukum dalam perkara ini. Sehubungan adanya dugaan kasus ini direkayasa, Fahrozi menghimbau kepada para penegak hukum, supaya mengedepankan prinsip-prinsip yang sudah diambil kebijakannya oleh pimpinan. Sementara itu, Andri Cahyadi menjelaskan, bahwa dia tidak pernah memiliki niatan untuk tidak membayar. Kembali lagi, kalaupun ada yang belum dibayar, Haji Sari itu udah nambang, sudah dapat batu, dibacakan tadi produksi cuma 15 hari aja dapat 11.000 ton, itu hamparannya jutaan ton. Terus kemana laporannya, produksinya, ini yang tadi ditanyakan. Jadi artinya tidak ada hal-hal yang membuat kita itu berniat sesuatu atau tidak membayar, atau Pak Haji Sari juga sudah dapat haknya kok, gitu loh. Kenapa kemarin itu masih terus dilampiaskan dengan kami ini berempat harus masuk ke ranah pidana dan harus mengalami proses yang seperti ini. Coba dilihat karyawan-karyawan kami yang di sini semua, kasihan mereka. Mereka berharap ini bos-bosnya. Kami juga, martabat kami juga jadi rusak, nama baik rusak. Dengan pemberitaan yang serem lah, yang dari awal sejak kami datang ke sini, tahu-tahu langsung ditahan, sehari langsung limpah di pengadilan. Itu betul-betul mencederai kami, dan saya bingung sebagai warga negara Indonesia, saya harus bersandar kepada siapa, itu aja. Ya, jadi duplik itu adalah bantah terhadap bantahan jaksa atas pledoi dari hasil hukum. Nah, karena itu kami ingin menegaskan, perkara ini sudah terlalu lama. Kita sebagai negara hukum sebaiknya meninggalkan praktek penegakan hukum yang begitu lama. Teman-teman coba bayangkan, laporan 2017 tersangka 2019 limpahkan 2023 dalam waktu 1 hari, limpahkan ke pengadilan sidang, ya kan? Karena itu ya kita menghimbau, mengajak kepada teman penegak hukum lain supaya mereformasi moralitas kita dalam penegakan hukum. Yang kedua, sidang ini adalah membuktikan sebuah peristiwa. Hakim yang kemudian mengkualifikasi dan juga mengkonstatasi dan menghukum. Nah, kami berpendapat, sebagai juga kami menjelaskan di dalam duplik, fakta persidangan berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi, ahli, yang terbukti apa? Adalah peristiwa keperdataan, di mana saksi pelapor ya, merasa dirugikan ya, karena hutangnya nggak dibayar. Sekarang kami tegaskan, dia baru punya hak sayang kalau dia bayar penuh, ya kan? Kalau dia nggak bayar pinjaman secara penuh, dia berhak atas pengembalian utang saja. Kan dia janji 7,2 juta US dollar, dikasih cuma 5 juta. Orang pinjam di awal, kenapa harus ada angka? Supaya tujuan pinjaman itu terlaksana. Apa yang ingin dicapai? Ya, karena dia tidak bayar penuh, maka para terdakwa ini kerepotan juga, nyari pinjaman sana, nyari pinjaman sini. Nah, di sini nih yang nggak boleh. Sudahlah kita mencari usaha untuk turunan susah, sekarang dianggap penggelapan pula kita ngadakan saham itu. Ya. Kita pakai uang dianggap penggelapan juga. Nah, bahkan kenapa kami patut menduga ini direkayasa? Ya.
Coba bayangkan, ada PPJB yang dibuat oleh notaris bernama Nedi, ya. Ternyata tidak ada pembayaran, padahal dia notaris. Jadi satu mengenai dasar untuk menentukan dakwaan terkait dengan pasal 372, PPJB-nya sudah patah, ya, sudah tidak bisa dibuktikan di persidangan.